Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk, dan ini seputaran penyaluran bantuan sosial yang saat ini atau di tahap 1 tahun 2024 ini. Dan juga ada beberapa pertanyaan terkait bantuan sosial atau BLT mitigasi risiko pangan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dibahas karena untuk penyalurannya sedang berjalan. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis. Apa tahu saja salah satu pertanyaan yang saya jawab di sini adalah pertanyaan Bapak Ibu juga, atau bisa jadi pertanyaan yang saya jawab di sini itu sama atau sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu selama ini yang belum sempat dituliskan di kolom komentar. Jadi sekali lagi pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan juga bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu datangnya dari akun yang bernama Kagemoy Cabi. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya itu, apakah untuk bantuan sosial pengganti El Nino yang dimaksud ini adalah MRP ya, atau mitigasi risiko pangan, BLT mitigasi risiko pangan, yaitu pengganti El Nino di tahun lalu. Apakah semuanya akan masuk melalui kantor pos atau sebagiannya juga ada yang masuk melalui kartu KKS? Oke, jadi sependek pengetahuan saya, dan ini juga sama seperti bantuan sosial BLT El Nino di akhir tahun 2023 kemarin, yang mana bagi KPM yang selama ini bantuan sosial BPNT program sembakonya itu masuk melalui kartu KKS seperti ini atau Bank Himbara. Untuk BLT pengganti El Nino-nya atau yang sekarang disebut MRP mitigasi risiko pangan itu juga akan masuk melalui kartu KKS. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang bantuan sosialnya selama ini seperti BPNT program sembakonya masuknya melalui PT Pos secara tunai, maka BLT MRP-nya atau pengganti El Nino-nya juga akan masuk melalui kantor pos. Dan saat ini untuk BNMB address-nya yang melalui PT Pos sudah mulai ada ditampung oleh PT Posnya dan sedang dilakukannya penjadwalan distribusi penyaluran bantuan sosial. Jadi Bapak Ibu siap-siap untuk mendapatkan undangan dari PT Pos. Dan juga bagi Bapak Ibu yang selama ini bansos BPNT program sembakonya masuk melalui kartu KKS, bersiap-siap juga sebentar lagi untuk BLT MRP-nya atau pengganti BLT El Nino-nya juga akan segera cair masuk melalui kartu KKS milik Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua yang datangnya dari akun yang bernama Kak Najiullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya yaitu, kenapa ya cair bulan ini kok malah sedikit banget? Apakah emang dari sananya atau bagaimana? Oke, jadi untuk penyaluran bantuan sosial saat ini memang telah dilakukannya percepatan penyaluran bantuan sosial, sehingga untuk bantuan sosial khususnya BPNT program sembako itu hanya alokasi bulan Januari saja, jadi dapatnya cuma Rp200.000. Sedangkan untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan itu untuk alokasi 2 bulan jadi juga mengalami penyesuaian nominal. Kurang lebihnya seperti ini ya untuk nominal bantuan sosial program Keluarga Harapan per komponen, karena telah dilakukannya penyesuaian penyaluran bantuan sosial yang mana yang seharusnya cairnya per 3 bulan sekali, tapi karena dilakukannya penyesuaian jadinya per 2 bulan sekali. Untuk nominalnya bisa kita lihat di sini bersama-sama. Nah, itulah penyebabnya kenapa untuk penyaluran bantuan sosial kali ini di tahap 1 tahun 2024 ini banyak orang yang mengatakan nominalnya kok kecil, khususnya bagi penerima PKH murni yang komponennya hanya SD, yaitu dapatnya hanya Rp150.000. Dan juga bagi penerima BPNT murni dapatnya hanya alokasi bulan Januari yaitu Rp200.000. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu datangnya dari akun yang bernama Kak Yena 2992. Yang ditanyakan yaitu, apakah mulai sekarang untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui kartu KKS jadinya tiap 1 bulan sekali untuk BPNT? Jadi Bapak Ibu, karena saat ini untuk anggaran bantuan sosial itu menjadi lebih fleksibel sehingga ini bisa saja berubah sewaktu-waktu.
Jadi untuk metode penyalurannya itu sifatnya kondisional dan saat ini kebetulan telah dilakukan percepatan penyaluran bantuan sosial sehingga yang cair saat ini untuk alokasi 1 bulan terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah itu atau di tahap berikutnya bisa jadi cairnya kembali normal per 3 bulan sekali atau bahkan per 2 bulan sekali. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya dari pusat dan perlu untuk diketahui sampai saat ini untuk aturan resminya atau juknis resminya dari pusat juga kami semuanya belum menerima. Tapi untuk realisasinya ya sudah berjalan demikian, yaitu cairnya per bulan sekali untuk bantuan sosial BPNT program sembako. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk 1 bulan ini aja ya, dan kedepannya bisa jadi berubah lagi menjadi 2 bulan atau per 3 bulan sekali. Nanti saya akan informasikan lagi selanjutnya apabila ada perubahan lagi terkait metode penyaluran bantuan sosial ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu datangnya dari akun yang bernama Kak Joni Edo. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu izin bertanya Kak. Oke, silahkan, welcome. Silahkan apa yang mau ditanyakan. Jika bisa saya jawab lewat video seperti ini pasti akan saya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya itu belum saya balas sama sekali di kolom komentar, harap bersabar ya. Dan terus lakukan pertanyaan setiap kali saya mengupload video. Karena biasanya saya akan terfokus untuk melihat video yang terakhir kali saya upload. Oke, jadi pertanyaan kali ini yaitu apakah untuk BLT MRP atau mitigasi risiko pangan ini juga dapat dicek lewat laman cekbansos.kemensos.go.id. Jadi untuk BLT MRP ini kedepannya juga akan muncul di laman cekbansos.kemensos.go.id. Tapi sekarang belum muncul ya karena untuk BNBA-nya itu semuanya belum selesai tersalurkan dan belum semuanya terbit di seluruh Indonesia. Karena dasar untuk update data yang ada di Cek Bansos itu adalah SP2D dasarnya. Jadi tunggu untuk realisasinya biasanya sudah 100% tersalurkan. Barulah kemudian akan muncul keterangannya di Cek Bansos. Jadi untuk saat ini apabila Bapak Ibu ngecek di laman Cek Bansos belum ada muncul untuk Bansos MRP, wajar saja karena saat ini masih sedang berjalan untuk penyalurannya. Nanti ketika sudah selesai semuanya 100% biasanya akan muncul di sana keterangannya di Cek Bansos juga. Tapi cara termudah untuk bisa mengetahui apakah Bapak Ibu salah satu KPM yang bisa menerima MRP ini atau BLT Rp600.000 ini, bisa Bapak Ibu cek di sana mulai sekarang di cekbansos.kemensos.go.id. Apabila di kolom BPNT-nya di sana keterangannya ya dan di periode bulan Januari tahun 2024, artinya Bapak Ibu berkesempatan besar untuk bisa mendapatkan BLT MRP ini juga sebesar Rp600.000. Karena kalau kita melihat dari penyaluran bantuan sosial BLT El Nino di akhir tahun 2023 kemarin, yang mendapatkan bantuan sosial BLT El Nino itu adalah penerima BPNT murni dan juga penerima BPNT plus PKH. Jadi apabila di laman Cek Bansos Bapak Ibu aktif datanya sebagai penerima BPNT, dan untuk periodenya juga sudah berubah menjadi periode Januari 2024, artinya Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mendapatkan BLT MRP ini juga. Karena untuk BLT MRP ini kurang lebih sama persis dengan BLT El Nino, yang berubah hanya namanya saja. Pertanyaan selanjutnya, atau ini adalah pertanyaan yang terakhir di video kali ini, yaitu datanya dari user YZ sekian-sekian. Yang ditanyakannya itu banyak juga ditanyakan pastinya oleh Bapak Ibu di luar sana penerima PKH murni, yaitu kenapa untuk PKH murni nggak dapat BLT, padahal PKH murni juga sama bantuan dan sama ikut naik harga pangan. Maksudnya di sini penerima PKH murni juga ikut merasakan dampak dari fenomena El Nino yang saat ini menjadi dasar pemberian BLT Rp600.000 yang diberi nama MRP atau mitigasi risiko pangan. Memang benar demikian, bukan hanya penerima BPNT murni atau penerima BPNT plus PKH, tapi juga penerima PKH murni ikut merasakan dampak dari El Nino tersebut. Bahkan kami semua juga ikut merasakannya.
Tapi Bapak Ibu, sependek pengetahuan saya, BLT MRP ini sasaran penerima sebanyak 18,8 juta KPM, yaitu diambil datanya dari penerima BPNT program sembako. Sehingga untuk penerima PKH murni belum berkesempatan untuk bisa mendapatkan MRP ini. Kenapa demikian? Itu karena menurut yang saya ketahui, anggarannya hanya cukup untuk sasaran penerima sebanyak 18,8 juta KPM itu. Jadi kami harap bagi Bapak Ibu penerima PKH murni yang belum berkesempatan untuk mendapatkan BLT MRP ini, kami doakan semoga saja rezeki Bapak Ibu lancar dari arah yang lain, bukan hanya dari bansos saja. Oke, sementara itu dulu ada 5 pertanyaan yang sudah saya jawab di video kali ini. Dan buat Bapak Ibu yang lainnya yang masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Apabila pertanyaan Bapak Ibu itu relevan dengan kondisi saat ini dan belum pernah saya jawab, belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya, maka berkesempatan bisa saya jawab lewat video, contohnya sama seperti di video kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.